Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurora Almahera dengan NIM K4381013 akan menjelaskan sedikit tentang sistem endokrin. Nah, ini adalah peta konsep bahasan kita pada hari ini. Yang pertama, sebelum memasuki pembahasan tentang sistem endokrin, saya akan memberikan sedikit pengantar tentang sistem eksokrin, hormon, dan kemudian kita akan melanjutkan pembahasan kepada sistem endokrin. Yang pertama ada sistem eksokrin. Nah, kelenjar eksokrin adalah organ yang tersusun dari sel epitel yang mampu mensekresikan senyawa kimia. Kelenjar eksokrin memiliki saluran, berupa senyawa kimia yang dihasilkan dapat disekresikan ke lumen, organ, atau permukaan tubuh. Contohnya adalah kelenjar keringat, kelenjar mame, dan seluruh organ yang bermuara ke saluran pencernaan seperti hati, pankreas, kelenjar saliva, lambung, dan usus. Nah, selanjutnya kita akan membahas hormon. Jumlah hormon di dalam tubuh manusia mencapai 50 jenis yang diedarkan dalam pembuluh darah. Mekanisme kerja hormon pada sel target organ dengan cara menduduki reseptor. Satu reseptor spesifik untuk satu jenis hormon saja. Nah, berdasarkan letak reseptornya, hormon dikelompokkan menjadi hormon steroid dan non-steroid. Hormon non-steroid bekerja dengan cara menduduki reseptor yang terletak di membran sel pada organ target. Sedangkan hormon steroid mudah melewati membran sel dan akan menduduki reseptor yang ada di sitoplasma. Selanjutnya, kita akan membahas sedikit tentang mekanisme kerja hormon. Ketika glukosa darah tinggi, maka sel beta di pankreas akan menghasilkan insulin yang menyebabkan masuknya glukosa di darah ke dalam sel di jaringan, sehingga glukosa darah turun hingga batas normal. Nah, jika kondisi sebaliknya terjadi, yaitu glukosa darah naik atau tinggi, maka sel alfa pankreas akan menghasilkan glukagon yang akan menduduki reseptornya di sel hati dan menyebabkan aktivitas glukeogenesis dan glikogenosis di hati. Nah, ini tadi mekanisme pengaturan kerja hormon, di antaranya seperti ini. Selanjutnya, kita akan langsung masuk pembahasan pada sistem endokrin. Pada sistem endokrin ini, di antaranya kita ada 4 bahasan. Yang pertama, mengapa disebut sistem endokrin? Yang kedua, definisi dari sistem endokrin itu sendiri. Yang ketiga, fungsi dari kelenjar endokrin. Dan yang terakhir, ada kelenjar endokrin. Nah, di kelenjar endokrin ini nanti kita akan bahas 9 jenis kelenjar endokrin dan contoh hormon yang dihasilkan. Yang pertama, mengapa disebut endokrin? Nah, endokrin ini disebut juga dengan hormon, karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh, tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan, kalau eksokrin tadi, hasil sekresinya dibuang keluar tubuh, melalui kelenjar ludah, keringat, atau urin. Kurang lebih ada 50 hormon yang merupakan produk sel dari sistem endokrin. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada hormon steroid, yang kedua ada hormon peptida, dan yang ketiga ada hormon derivat asam amino. Hormon steroid tadi contohnya diantaranya ada testosteron dan estradiol, sedangkan kalau hormon peptida contohnya ada hormon insulin dan prolaktin, dan yang terakhir hormon derivat asam amino, contohnya ada norepinefrin, epinefrin, dan tiroksin. Selanjutnya kita masuk pada bahasan definisi dari sistem endokrin sendiri. Nah, sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf,
mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Selanjutnya, ada fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Yang keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan yang terakhir adalah untuk mengatur metabolisme. Selanjutnya, ada beberapa jenis kelenjar endokrin. Ada 9 jenis. Yang pertama, ada kelenjar hipotalamus. Yang kedua, ada kelenjar hipofisis. Yang ketiga, ada kelenjar tiroid. Yang keempat, ada kelenjar paratiroid. Yang kelima, ada kelenjar adrenal. Yang keenam, ada kelenjar pankreas. Yang ketujuh, ada kelenjar pineal. Yang kedelapan, ada kelenjar timus. Yang kesembilan, atau terakhir, ada kelenjar kelamin. Nah, yang pertama ada kelenjar hipotalamus. Hipotalamus atau pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond, dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Nah, yang kedua ini ada kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis disebut juga dengan master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong. Ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Nah, kelenjar hipofisis ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada hipofisis anterior atau adenohipofisis. Dan yang kedua ada hipofisis posterior atau neurohipofisis. Nah, yang pertama ini, hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal dari neuron parvoselular di otak. Beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior, di antaranya yang pertama ada hormon adrenokortikotropik atau ACTH untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Yang kedua ada thyroid stimulating hormone atau TSH berfungsi untuk merangsang kelenjar tiroid. Selanjutnya ada follicle stimulating hormone atau FSH untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Selanjutnya ada luteinizing hormone atau LH untuk merangsang ovarium atau testis. Selanjutnya ada hormon pertumbuhan atau GH untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Selanjutnya ada hormon releasing hormone atau GHRH untuk melepaskan hormon. Dan yang terakhir ada prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal hipotalamus hipofisial. Selanjutnya, ada hipofisis posterior atau neurohipofisis. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoseluler di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti yang pertama ada oksitosin dan yang kedua ada hormon antidiuretik atau ADH. Selanjutnya yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus sinistra saling berhubungan. Masing-masing lobus tebalnya 2 cm dengan panjang 4 cm dan lebarnya 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh, sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Selanjutnya,
ada beberapa hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Di antaranya yang pertama ada tiroksin yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Yang kedua ada kalistorlin yang mempengaruhi dalam perubahan tirosin. Dan yang ketiga ada triodifionin yang mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Yang keempat ada kelenjar paratiroid. Terletak di atas laput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya, setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm dengan berat antara 25 sampai 30 mg. Berat keseluruhan kurang lebih 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid adalah paratormon atau PTH, berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya ada kelenjar adrenal. Berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal, beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodermal. Nah, bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Ini hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Di antaranya ada yang dari korteks adrenal, itu ada mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air, dan terdapat glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Yang kedua, yang berasal dari medula adrenal, ini ada epinefrin